Terong. Itu saya terong. Masih lama Pak ke Ruteng Pak? Ya, 1,5 jam. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, ini masih jam 6 pagi. Saya di Ruteng pagi ini dan semalam alhamdulillah tidurnya nyenyak karena kemarin trekking gila sih, naik turun tuh capek banget ternyata gitu ya. Tadi pagi saya bangun jam berapa ya, 4:30. Di sini subuhnya kalau nggak salah jam 5 tadi. Dan hari ini kita abis ini mau sarapan dulu, 6:30 nanti kita insya Allah berangkat dari Bajawa, dari Ruteng ke Bajawa. Di Bajawa kita ada beberapa kegiatan, saya pengen ngopi lokal di tempatnya kopi Bajawa karena kopi Bajawa itu salah satu yang enak gitu ya. Kemudian kita mau ke Desa Bena kalau nggak kesiangan. Dan terus ini nih yang paling menarik buat saya adalah Bajawa itu ada di kakinya Gunung Ineri. Jadi di Bajawa itu ada salah satu tempat pemandian air panas gitu kayak sungai, dan itu sumbernya katanya dari Gunung Ineri gitu ya, dari panas buminya Gunung Ineri. Jadi sangat menarik. Saya lihat kayaknya tempatnya bagus, jadi saya pengen ke sana juga. Kalau waktunya mepet mungkin kita ke hot springnya tapi nggak ke Desa Benanya. We'll see lah gimana. Terus dari Bajawa kita nanti lanjut sekitar 130 km lagi ke arah timur, ke arah ND. Nah mudah-mudahan kita nggak kemalaman sampai ke ND ya. Oke, so that's the plan for today. Kita sarapan dulu, habis itu kita jalan. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Avancik, dan ini adalah episode kita yang ke-6 di perjalanan saya di Pulau Flores. Jadi tadi pagi saya meninggalkan hotel di Ruteng itu sekitar jam 7. Karena saya menunggu sampai restoran di hotel buka gitu ya, sekitar jam 6:30, kemudian saya langsung makan. Nah keluar dari Ruteng nggak sampai 10 menit ini kita langsung masuk ke daerah bukit-bukit, udah hijau banget ya. Dan teman-teman, just for your information, Ruteng itu daerahnya dingin. Jadi waktu semalam saya masuk ke hotel itu, hal yang pertama saya cari kan biasanya remote AC gitu ya. Saya cari, kok remote AC-nya nggak ada. Ternyata saya baru inget, oh ini kan agak di atas gitu. Dan memang suasananya tuh udah dingin banget itu malam itu, waktu jam berapa ya, saya masuk kalau nggak salah jam 9 malam. Jadi ya udah, emang kan di kamar hotelnya nggak ada AC teman-teman gitu ya, karena udah dingin banget. Nah ini saya pagi ini dari Ruteng on the way ke Bajawa. Jadi rencananya adalah hari ini teman-teman tripnya adalah dari Ruteng ke Bajawa, kemudian ngopi sebentar, kemudian saya akan menyempatkan diri main ke Desa Bena, dan kemudian dari Desa Bena kita akan lanjut ke ND teman-teman.
Flores ini, hari ini adalah hari kedua teman-teman. Hari pertama itu saya jalan kemarin itu dari Labuan Bajo ke Werebo. Kemudian dari Werebo tuh saya basically dari titik pendakian saya naik ke atas ke desa Werebonya sekitar 1200 meter di atas permukaan laut. Kemudian saya turun di hari yang sama dan kemudian dari situ saya lanjut ke Ruteng dan tiba semalam di Ruteng sekitar jam 8 atau 9 malam lah, saya lupa gitu ya. Nah kemarin tuh perjalanan sangat melelahkan karena itu saya baru pertama kali ya start kemudian riding 110-120 km dari Labuan Bajo ke Werebo, kemudian naik turun, itu trekkingnya luar biasa sih, saya hampir nyerah tapi ternyata alhamdulillah saya mampu sampai atas dan kemudian turun, dan kemudian lanjut lagi riding dari Werebo ke Ruteng melalui jalan rusak gitu ya, udah mau maghrib, terus lewatin hutan dan gunung yang dingin dan akhirnya sampai Ruteng. Jadi kemarin itu sangat melelahkan, dan hari ini kalau plan saya adalah tidak semelelahkan kemarin karena hari ini kita nggak ada naik turun gunungnya kayak kemarin di Werebo, tapi kita hari ini akan jalan-jalan di sebuah desa. Nah desanya itu sebetulnya teman-teman nggak terlalu besar ya, mungkin dari ujung ke ujung tuh sekitar 200-300 meter, jadi kita akan keliling di sebuah desa yang kecil yang sangat kuno gitu ya, namanya Desa Bena yang ada di Bajawa. Nah, ini kita on the way ke Bajawa pagi-pagi, dan kalau teman-teman lihat memang tikungannya ya luar biasa ya. Kemarin itu ketika saya riding dari Labuan Bajo ke Werebo itu tikungannya nggak habis-habis. Tapi dari Werebo ke Ruteng sih tikungannya biasa-biasa aja kecuali di gunung ya. Nah ini teman-teman dari Ruteng ke Bajawa baru keluar aja kita udah disuguhin kayak gini nih. Tikungannya teman-teman nggak habis-habis. Nah ini masih pagi, so enjoy the ride. Tadi keluar dari hotel ya teman-temannya, pas saya bangun gitu turun dari kamar ke lobby itu memang dingin ya teman-teman ya. Tapi kalau menurut orang-orang di Ruteng pada saat saya kemarin di Ruteng itu sebetulnya menurut mereka ini belum terlalu dingin Pak, karena ini masih banyak hujan, dia bilang. Nanti Pak kalau Bapak kesini ketika musim kemarau, dia bilang itu cuaca atau suhu tuh bisa 8-9 derajat. Jadi mereka bilang tuh kemarin tuh belum terlalu dingin teman-teman, padahal sih buat saya sih udah cukup dingin ya. Saya nggak kebayang kalau 8-9 derajat tuh itu kayak gimana. Nah ini pagi ini kita juga riding walaupun ini udah jam 8 kayaknya, tapi cuaca masih mendung gitu ya, jadi ini pada saat saya riding nih cukup dingin teman-teman.
Halo, ini jam 8 kurang. Saya udah riding mungkin sekitar 1 jam 10 menit. Dan tadi dari mana nah? Dari Ruteng, gila ya. Rutenya tuh gunung, hutan tuh dingin banget. Tadi dingin banget tadi dari Ruteng. Jadi dari Ruteng tadi kita ke arah timur, terus kemudian turun ke bawah. Sekarang saya udah sampai Borong. Ini saya isi bensin sebentar karena di jalan tadi lumayan jarang ya. Bahkan yang jual di eceran di pinggir jalan tuh pun jarang banget, nggak kayak di Sulawesi masih banyak yang eceran, nih agak jarang. Makanya pas ketemu Pertamina saya langsung isi full. Dan ini motor ini yang saya pakai lumayan hemat sih, jadi kemarin saya ngisi berapa ya, 70.000. Saya nggak tahu sih berapa liter tapi full gitu ya di Nangalili. Jadi dari Nangalili saya baru ngisi di Borong, itu jauh banget sih sebetulnya. Jadi ini motor lumayan hemat ternyata. Nah, perjalanan kita ke Bajawa masih 55 km lagi. Kalau saya lihat sih di peta 2 jaman gitu ya. Kayak 50 km, tapi 2 jam 50 menit lah. Mungkin 55 km. Jadi mungkin sampai sana sekitar jam 10 lewat. Habis itu kita ngopi dulu sebelum kita jalan-jalan ke desa Bena dan air panas gitu ya, tempat pemandian air panas. Oke teman-teman, cuaca hari ini tadi dari Ruteng mendung-mendung gitu. Ini sampai Borong juga jam 8 mataharinya belum keluar. Nah sebetulnya kalau Borong ini kita udah, tadi saya dari atas itu udah ngeliat laut gitu ya. Jadi ini Borong udah agak ke pinggir laut sih. Walaupun cuacanya cuma masih adem gitu. Jadi surprising loh ya, Flores yang saya pikir panas gitu ternyata enggak. Di Werebo dingin, di Ruteng dingin, keluar Ruteng tadi dingin, ini di Borong masih dingin. Mantap banget, serasa jalan-jalan di luar negeri. Gitu ya. Oke, kita teman-teman jalan sebentar lagi sampai ke Bajawa. Let's go. Nah ini teman-teman, tempat saya berhenti ini kita ada di, kalau nggak salah sih Kecamatan Borong ya. Nah, Kecamatan Borong ini salah satu kecamatan yang lumayan besar nih teman-teman. Sebelum kita masuk ke Ruteng ya, kalau dari arah ND ya teman-teman. Nah ini sebetulnya kalau jalur nasionalnya sih sangat mudah ya. Dari Borong tuh lurus aja pokoknya, jangan keluar dari garis kuning kita aman gitu ya. Sama seperti di Sulawesi, jalur nasional di Flores juga sangat mudah diikutin gitu ya. Selama kita masih di garis-garis kuning, pokoknya kita masih di jalur nasional. Nah teman-teman, hari ini di hari kedua rencana kita adalah perjalanan dari Ruteng ke Bajawa. Kemudian dari Bajawa kita akan lanjut ke ND. Jadi nanti malam kita menginap di ND teman-teman, Kota Pancasila. Nah jaraknya itu kira-kira 250 km. Sementara dari Ruteng ke Bajawa itu 122. Kemudian dari Bajawa ke ND itu sekitar 130 km.
Nah, rutenya sendiri kita banyak melalui bukit-bukit seperti ini ya. Tikungannya luar biasa mantap, ribuan tikungan. Saya hari ketiga tuh sampai Kelimutu. Di Kelimutu ada bacaan Flores itu pulau dengan 6.600 tikungan katanya begitu. Entah ya, itu ada risetnya atau cuma bercanda doang, saya nggak tahu, tapi yang jelas tikungannya memang banyak. Kenapa banyak? Karena Flores itu kontur landscape-nya itu bergunung-gunung dan bukit teman-teman. Jadi wajar ya kalau di gunung bukit itu jalannya tuh naik turun, terus tikungannya tuh banyak sekali, terus U-turn-nya tuh banyak sekali teman-teman. Dan ini salah satunya nih di bukit ya, kita bisa lihat tuh tikungannya banyak sekali teman-teman. Halo, ya ini setelah tadi 2 jam berkendara saya berhenti di Sambiku nama daerahnya. Berhenti istirahat sebentar, ngelurusin kaki, berdiri sebentar karena capek. Ternyata tadi salah. Waktu di Borong tadi saya pikir ke Bajawa 55 km, ternyata enggak sih, saya salah lihat. Karena dari sini aja dari Sambiku ke Bajawa tuh 49 km dan sekitar 1 jam 15 menit. Udah deket sih ya, kayak Jakarta, dari BSD ke Jakarta bolak-balik kali ya gitu. Cuacanya masih ini redup ya, masih mendung-mendung gitu. Dan di sini sih udah nggak sedingin di Borong atau di Ruteng ya, ini udah adem aja gitu ya, nggak dingin-dingin. Oke, perjalanan kalau saya lihat ya dari Ruteng ke sini sama kayak di Sulawesi gitu ya, sepi gitu. Naik turun juga sepi, di bukit paling masuk kampung sedikit, habis itu keluar lagi udah hutan kayak gitu ya. Tapi di sini di Sembaku kalau nggak salah, agak rame sini di perlintasan orang. Oke, kita istirahat 10 menit aja, habis itu kita lanjut Bajawa ya. Let's go. Teman-teman, yang di sebelah kanan kita ini adalah Pasar Aimere. Jadi di depannya nanti, di depan kita itu ada pelabuhan Aimere. Nah ini ternyata ya time will tell gitu ya. Jadi 2 tahun lalu saya berencana
ke Sumba dengan naik kapal Pelni dari mana ya? Dari Sape di Sumbawa. Terus kapalnya nggak beroperasi. Nah, ada bapak-bapak di sana, beberapa orang bilang kalau mau naik kapal dari Sape ke Labuan Bajo, kemudian dari Labuan Bajo ke Aimere. Nah, waktu itu saya jujur, saya nggak tahu kalau di Flores itu ada tempat namanya Aimere, karena yang saya tahu kan Maumere gitu ya. Jadi saya pikir ini bapak-bapak salah kali ngomongnya, masa Aimere sih bukan Maumere. Nah, ternyata teman-teman, tempat itu benar ada gitu ya, namanya Aimere. Dan tadi tuh saya baru lewat, wah ternyata ini yang namanya pelabuhan Aimere. Dan katanya memang ada kapal dari pelabuhan Aimere ini ke Sumba, teman-teman. Jadi tadi kita udah melewati pelabuhan Aimere, itu adanya di selatan dari Pulau Flores. Nah, ini kita mulai naik lagi ke atas, teman-teman ya. Jadi dari Aimere yang tadi pinggir laut, kita mulai naik lagi ke atas. Nah, tandanya kalau kita udah tadi sampai di Aimere, tandanya tuh kita sebentar lagi sampai Bajawa, teman-teman. Saya lupa ini persisnya tempat ini ada di daerah mana, but definitely this is getting closer to Bajawa ya, teman-teman. Ini saya suka banget part ini karena teman-teman lihat ya, selain hijau kita di atas bukit juga, ini kayaknya abis hujan jadi jalannya basah. Ini cukup syahdu nih, lumayan teman-teman ya. Jadi cuacanya juga nggak terik gitu ya, mataharinya banyak ketutup awan dan jalannya basah, pemandangannya hijau. This is so very nice. Kalau saya perhatikan di memasuki daerah Bajawa nih, saya lihat banyak ini ya, di pinggir jalan tuh banyak ruas-ruas bambu gitu, teman-teman. Nah, nanti pada saat kita mendekati desa apa namanya, Bena, itu lebih banyak lagi tuh ruas-ruas bambu yang kita, nah tuh kayak di pinggir kanan tuh, jadi kayak khas banget gitu ya, di daerah Bajawa ini banyak pohon bambu, teman-teman.
ini teman-teman kita udah semakin dekat lagi ke Bajawa. Kalau nggak salah sih dari daerah ini sekitar 20 menit lagi kita sampai Bajawa, jadi udah dekat banget. Ini dia teman-teman yang namanya Bajawa ya, kota Bajawa antara Ruteng dan Ende. Ini letaknya juga sama seperti Ruteng ya, di atas gunung gitu ya, dan di sini lebih dingin daripada Ruteng teman-teman. Nah jadi kita next stopnya adalah kita cari warung kopi. Halo siang, sekarang udah 10:30. Alhamdulillah kita udah sampai di Bajawa. Cukup on time gitu ya. Tadi Google bilang 3,5 jam ya, 3,5 jam sampai sini dari Ruteng. Tadi mantap ya, 10-20 kilo sebelum masuk Bajawa tuh kan kita tadi masuk hutan gitu ya. Cuacanya tuh sangat mendung dan basah gitu ya, dan adem banget, dan pemandangannya tuh bagus ya. Dan saya perhatiin di hutannya tuh banyak pohon bambu ya, khas banget. Nah di Bajawa saya mau ngerasain lokal kopi Bajawa tuh beberapa kali coba di Jakarta tuh enak, jadi saya pengen ngopi di tempatnya langsung. Mudah-mudahan di dalam ada kopi Bajawanya. Saya mau ngopi di sini nih, di Lekosoro. Mudah-mudahan mereka jual kopi lokal, mudah-mudahan. Yuk kita ngopi ke dalam ya, let's go. Nah teman-teman, tadi saya sempat nunggu sebentar karena baristanya belum datang. Sekarang baristanya udah datang, jadi saya minta dibikinin lokal tubruk yang best seller. Saya dikasih, terus saya tanya kopinya apa, dia bilang kopinya lokal semua Bajawa, tapi tipenya banyak gitu. Nanti kita lihat di tipe-tipenya. Nah saya tanya aja, saya pengen dibikinin tubruk yang best seller. Nah ini dibikinin, katanya jenisnya Juliet. Baunya sih enak, so good. Ini dia nih kopinya nih. Oke, kita tunggu 3-5 menit supaya dia nggak terlalu panas, terus kita cobain. Oke, ini kopi Bajawa teman-teman, mudah-mudahan enak. Nah teman-teman, ini saya mau mau nyobain. Kenapa? Menit keempat. Iya betul, saya udah tunggu 3-4 menit. Sebelum saya minum tadi saya lihat kremanya luar biasa ya. Kremanya. Wih. Kremanya tebal sekali. Ini katanya dari, kalau juri yang ini dia panennya 2 tahun sekali juga. Ya, 2 tahun. Cobain ya. Gue sampai berapa tahun Pak, kalau tahun keluarga. Wih. Rasanya kaya ya. Ya rasanya kaya banget. Flavornya kalau buat saya sih lebih ke coklat sih. Enak banget. Biasanya kan kalau ditubruk kurang banyak keluar ya. Biasanya kalau di drip lebih banyak keluar. Ini gitu. Baristanya jago. Luar biasa. Nggak nyesel saya mampir ke sini. Oke, saya lanjut. Terus kita nanti habis ini ke Desa Bena. Kalau masih ada waktu kita ke air panas. Ya, let's go. Nah, guys, ini saya dilayanin sama Mas Mario. Mas Mario ini roasternya berarti di sini. Enggak, barista. Baristanya di sini. Nah, di sini walaupun kopi Bajawa tapi banyak tuh ya variannya tuh. Bisa dilihat ya. Banyak. Nah ini Mas Mario-nya. Mas Mario mungkin mau dijelasin dikit nih variannya apa aja di sini Mas? Kita punya 3 varietas kopi, Julia, Irokatura, dan Lineage 795. Silakan yang kita juga menjual proses yang Lineage ini.
Ini 795 kita memproses, ada banyak proses. Ada honey, ada natural, semi wash dan full wash. Nah ini salah satu khas blend di sini namanya 135. 135 nih creationnya Mas Mario ya. 135 itu ada 3 jenis kopi. Dalam satu sedual memiliki 5 tes rasa. Setiap 5 menit. Maka saya kasih nama 135. Right. Nah, teman-teman, berarti kalau ke Bajawa jangan lupa mampir ke mana nih? Lekosor Coffee. Ketemu sama Mas Mario-nya langsung. Tapi by the way tadi kopinya Juria luar biasa enak. Cuma saya belum beruntung karena stoknya lagi tipis, tapi katanya bisa diantar gitu ya. Dari sini bisa dikirim ke Jakarta. Oke. Thank you Mas Mario. Iya. Kita lanjut teman-teman. Let's go. Laki-laki ini perempuan. Sandra. Ya. Ya Bu ya.